Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 12, yaitu tentang meningkatkan pengambilan keputusan. Next. Oke, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa saja jenis keputusan yang berbeda dan bagaimana proses pengambilan keputusan bekerja. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas manajer dan pengambilan keputusan manajemen. Lalu bagaimana kecerdasan bisnis dan analisis bisnis mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, bagaimana konstituen pengambilan keputusan yang berbeda dalam sebuah organisasi menggunakan kecerdasan bisnis dan apa itu peran sistem informasi dalam membantu orang yang bekerja dalam kelompok membuat keputusan dengan lebih efisien. Next. Lalu selanjutnya ada video cases. Case yang pertama, PSEG memanfaatkan big data dan analisis bisnis platform Predix GE. Case yang kedua, Fresh Direct menggunakan business intelligence untuk mengelola toko online. Case yang ketiga, Intelligent Business membantu pekerjaan kebun binatang Cincinnati lebih pintar. Next. Selanjutnya, Roche mengubah perawatan medis dengan mobile teknologi dan data besar. Masalahnya, peluang dari teknologi baru. Yang kedua, populasi penuaan. Lalu solusinya, yang pertama, perawatan kesehatan memantau tanda-tanda vital tubuh Anda secara real-time. Yang kedua, server cloud. Yang ketiga, analisis perangkat lunak big data. Lalu selanjutnya, koneksi smartphone ke pasien. Next. Roche mengubah perawatan medis dengan seluler teknologi dan big data. Satu, model perawatan kesehatan yang terhubung mengumpulkan data dari ponsel cerdas dan mengirimkannya ke fasilitas kesehatan yang memantau secara real-time. Yang kedua, menunjukkan peran IT dalam menyediakan informasi dan bisnis intelijen yang membantu organisasi meningkatkan layanan. Yang terakhir, menggambarkan bagaimana sistem informasi meningkatkan pengambilan keputusan. Next. Apa saja jenis keputusan yang berbeda dan bagaimana apakah proses pengambilan keputusan berhasil? Nilai bisnis dari pengambilan keputusan yang lebih baik. Meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil sama dengan besar nilai tahunan bisnis. Lalu jenis keputusan. Tidak terstruktur. Pengambil keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, terstruktur. Berulang dan rutin. Melibatkan prosedur penanganan yang pasti. Jadi mereka tidak harus selalu diperlakukan seperti baru. Lalu selanjutnya, semi-struktur. Hanya sebagian dari masalah yang memiliki jawaban yang jelas yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Next. Lalu selanjutnya, senior manager membuat banyak keputusan tidak terstruktur. Kemudian manajer menengah membuat keputusan yang lebih terstruktur, tetapi ini mungkin termasuk tidak terstruktur komponen. Selanjutnya, manajer operasional dan karyawan pangkat dan arsip. Membuat keputusan yang lebih terstruktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, information requirements of key decision making groups in a firm. Seperti yang kita lihat di gambar,
ada senior management, middle management, operational management, individual employees, and teams, memiliki perbedaan decision karakteristik. Senior management adalah unstruktur atau keputusan tidak terstruktur, middle management semi-struktur, operational management, individual employees and teams, yaitu keputusan struktur. Keputusan tidak struktur adalah keputusan pengambil keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Masing-masing keputusan ini tidak berulang, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada prosedur yang dipahami dengan baik atau disepakati untuk membuatnya. Keputusan struktur sebaliknya, bersifat berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang pasti untuk penanganannya, sehingga mereka tidak perlu diperlakukan setiap saat seolah-olah baru. Banyak keputusan memiliki unsur dari kedua jenis keputusan dan bersifat semi-struktur, di mana hanya sebagian dari masalah yang memiliki jawaban yang jelas yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Secara umum, keputusan terstruktur lebih banyak terjadi pada tingkat organisasi yang lebih rendah, sedangkan masalah yang tidak terstruktur lebih umum terjadi pada tingkat perusahaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, the decision making process. Membuat keputusan adalah proses multi-step. Simon menggambarkan 4 tahap yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Pertama, intelligence atau kecerdasan. Kedua, design. Yang ketiga, pilihan atau choice. Yang keempat, implementasi atau implementation. Intelligence terdiri dari menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dalam organisasi. Mengapa ada masalah, di mana, dan dampaknya terhadap perusahaan. Desain melibatkan identifikasi dan penjelajahan berbagai solusi terhadap masalah. Choice terdiri dari memilih alternatif solusi. Implementation melibatkan pembuatan alternatif pekerjaan pilihan dan terus memantau seberapa baik solusinya berjalan. Selanjutnya adalah gambar steps in decision making. Seperti yang kita lihat ada intelligence, design, choice, dan implementation. Selanjutnya managerial roles. Sistem informasi hanya dapat membantu dalam beberapa peran yang dimainkan manajer. Model klasik manajemen 5 fungsi. Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, memutuskan, dan mengendalikan. Model perilaku yang lebih kontemporer. Perilaku sebenarnya dari manajer tampaknya kurang sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisir dengan baik dibandingkan model klasik. Mintzberg, 10 managerial roles. Interpersonal roles ada 3. Yang pertama figurehead, pemimpin, hubungan. Informational roles ada 3. Yang pertama pusat saraf, penyebar, juru bicara. Decisional roles ada 4. Pengusaha, pengendali gangguan, alokasi sumber daya, dan founding. Real world decision making. 3 alasan utama mengapa investasi di bidang TI tidak selalu membuahkan hasil yang positif. Yang pertama, kualitas informasi. Keputusan berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Yang kedua, filter manajemen. Manajer memiliki perhatian selektif dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi sebelumnya. Yang ketiga, inersia organisasi dan politik. Kekuatan yang kuat di dalam organisasi menolak membuat keputusan yang menuntut perubahan besar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Yang pertama dimungkinkan melalui algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah untuk keputusan yang sangat terstruktur. Misalnya, program perdagangan komputer berkecepatan tinggi
yaitu perdagangan dilakukan dalam 30 milidetik. Yang ketiga, memerlukan pengaman untuk memastikan pengoperasian dan regulasi yang tepat. Next. Lalu, apa itu business intelligence? Yang pertama, intelligent business. Infrastruktur untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data yang dihasilkan oleh bisnis. Yang kedua, database, gudang data, data mart. Lalu ada analisis bisnis. Yang pertama, alat dan teknik untuk menganalisis data. Yang kedua, ada OLAP, statistik, model, penggalian data. Yang ketiga, ada vendor intelligent business, yaitu diciptakan kecerdasan bisnis dan analitik yang dibeli oleh perusahaan. Next. Lalu, lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Yang ketiga, perangkat analitik bisnis. Yang keempat, pengguna dan metode manajerial. Yang kelima, platform pengiriman, MIS, DSS, ESS. Yang keenam, antarmuka pengguna atau alat visualisasi data. Next. Lalu ada business intelligence dan analisis untuk dukungan keputusan. Di sini ada business intelligence infrastruktur, business analysis tools, platform, dan managerial user method. Next. Kecerdasan bisnis dan kemampuan analisis. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memberikan informasi real-time yang akurat kepada pembuat keputusan. Fungsi analitik utama sistem BI. Yang pertama, laporan produksi. Yang kedua, laporan parameter. Yang ketiga, dashboard atau kartu skor. Yang keempat, pembuatan query, penelusuran, laporan ad hoc. Yang kelima, lihat perincian. Yang keenam, perakiraan, skenario, dan model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel 12.4, contoh laporan produksi standar bisnis intelijen. Area fungsional bisnis. Yang pertama ada penjualan. Yang terdapat laporan produksinya perkiraan penjualan, kinerja tim penjualan, cross-selling, waktu siklus penjualan. Yang kedua ada layanan atau pusat panggilan, yang laporan produksinya berupa kepuasan pelanggan, biaya langganan, tingkat resolusi, dan tingkat crunch. Yang ketiga ada pemasaran. Laporan produksinya, efektivitas kampanye, loyalitas dan gesekan, analisis keranjang pasar. Yang keempat ada pengadaan dan dukungan. Laporan produksinya, belanja langsung dan tidak langsung, pembelian di luar kontrak, kinerja pemasok. Yang kelima ada rantai pasokan. Laporan produksinya, jaminan simpanan, status pemenuhan, pesanan waktu siklus, dan tagihan analisis material. Yang keenam ada keuangan, jurnal umum, piutang dan hutang, arus kas, profitabilitas. Yang terakhir ada sumber daya manusia, yang laporan produksinya, produktivitas karyawan, kompensasi, demografi, tenaga kerja, penyimpangan. Next. Analisis prediktif. Menggunakan berbagai data teknik untuk memprediksi tren masa depan dan pola perilaku. Analisis statistik, penambangan data, data historis, dan asumsi. Dimasukkan ke dalam berbagai aplikasi BI untuk penjualan, pemasaran, keuangan, deteksi penipuan, dan perawatan kesehatan. Kemudian penilaian kredit, memprediksi respon terhadap kampanye pemasaran langsung. Next. Selanjutnya ada analisis data besar. Data besar
adalah kumpulan data besar-besaran yang dikumpulkan dari media sosial, data pelanggan online, dan di dalam toko, dan sebagainya. Membantu menciptakan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dalam waktu nyata untuk pengecer online besar. Kota pintar, terdapat catatan publik, sensor data lokasi dari smartphone, kemampuan untuk mengevaluasi efek dari satu perubahan layanan pada sistem. Next. Kecerdasan operasional dan analitik. Kecerdasan operasional, pemantauan aktivitas bisnis, pengumpulan dan penggunaan data yang dihasilkan oleh sensor. Internet untuk segala, membuat aliran data yang sangat besar dari aktivitas web, sensor, dan perangkat pemantauan lainnya. Kemudian perangkat lunak untuk intelijen dan analitik operasional memungkinkan perusahaan menganalisis data besar mereka. Next. Pada slide ini terdapat studi kasus yang akan kelompok kami bahas pada hari Kamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada analisis lokasi dan sistem informasi geografis. Yang pertama, analisis lokasi, yaitu kemampuan untuk mendapatkan wawasan bisnis dari lokasi atau geografis komponen data. Contohnya ponsel, sensor, perangkat pemindai, data peta. Yang kedua, sistem informasi geografis atau GIS, yaitu mengikat data terkait lokasi ke peta. Contoh, untuk membantu pemerintah daerah menghitung waktu tanggapan bencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Interactive session, Britain National Health Service Decision Choose and Book System. Diskusi kelas. Menjelaskan masalah sistem pilih dan pesan NHS, faktor orang, organisasi, dan teknologi apa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Yang kedua, sampai sejauh mana pilih dan pesan gagal. Jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, apa dampak ekonomi dan sosial dari Choose and Book. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah yang seharusnya diambil agar memilih dan pesan lebih berhasil. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Yang pertama, solusi terintegrasi satu atap, yaitu perusahaan perangkat keras menjual perangkat lunak yang berjalan optimal pada perangkat keras mereka. Yang kedua, membuat perusahaan bergantung pada vendor tunggal. Berbagai solusi terbaik dari BRID. Fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar, kesulitan dan potensial dalam integrasi, harus berurusan dengan banyak vendor. Yang terakhir, semua sistem BI dan BA membawa biaya peralihan yang tinggi. Next. Selanjutnya, ada pengguna intelijen bisnis. Power user, produsen, 20% karyawan, IT developer, pengguna super, analisis bisnis, dan model analitis. Lalu ada capabilities atau kemampuan, laporan produksi, laporan parameter, dashboard atau kartu skor, query, iklan HOC, bor bawah. Lalu selanjutnya ada perkiraan bagaimana jika analisis atau model statistik. Selanjutnya, casual user, konsumen, 80% karyawan. Pelanggan atau pemasok, karyawan operasional, manajer senior, manajer atau staff, dan analisis bisnis. Next. Dukungan untuk keputusan semi struktur. Sistem pendukung keputusan, dukungan untuk keputusan semi terstruktur. Gunakan model matematika atau analitik. Izinkan berbagai jenis analisis. Yang pertama ada analisis bagaimana jika. Yang kedua ada analisis sensitivitas.
Yang ketiga, analisis sensitivitas mundur. Yang keempat, ada analisis multidimensi atau OLAP. Misalnya tabel pivot. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Dimas. Oke, selanjutnya ada analisis sensitivitas. Dia terdiri dari total fixed cost, variable cost per unit, average sales price, contribution margin, break-even point, sales price, dan price. Next. Selanjutnya ada tabel pivot yang memeriksa distribusi wilayah pelanggan dan sumber iklan. Contohnya seperti di gambar. Next. Dukungan keputusan untuk manajemen senior. 1 dari 2. Yang pertama ESS, yaitu dukungan keputusan untuk manajemen senior, eksekutif, bantu fokus pada informasi kinerja yang penting. Yang kedua metode balance scorecard, yaitu mengukur hasil pada 4 dimensi. Yang ketiga ada keuangan, yang keempat proses bisnis, yang kelima pelanggan, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan, indikator kinerja, KPI mengukur setiap dimensi. Next. Selanjutnya, ini merupakan kerangka balance scorecard yang terdiri dari financial, business process, learning and growth, dan customers. Next. Dukungan keputusan untuk manajemen senior, 2 dari 2. Yang pertama manajemen kinerja bisnis atau BPM. Yang pertama menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi produsen berbiaya rendah, ruang lingkup operasi menjadi target operasional. Yang kedua KPI dikembangkan untuk mengukur kemajuan menuju target. Yang ketiga data untuk ESS, yaitu data internal dari aplikasi perusahaan dan data eksternal seperti database, pasar keuangan, kemampuan drill down. Next. Sistem pendukung keputusan grup atau GDSS. Yang pertama yaitu sistem interaktif untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang tidak terstruktur oleh kelompok. Yang kedua alat khusus, yaitu ruang kolaborasi virtual dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, memberi peringkat, mengedit ide, dan tanggapan peserta. Yang terdiri dari mempromosikan suasana kolaboratif dan anonimitas, Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid atau biasa disebut CMR, dan Skype for Business. Oke, sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.